Jika benar bahwa kebanyakan pembelian dalam aplikasi adalah pembelian yang impulsif, dan aplikasi free-to-play melakukan upaya monetisasi secara agresif untuk mendorong pembelian dalam aplikasi, maka model bisnis ini berpotensi memiliki dampak sosial yang besar. Pertama, monetisasi agresif oleh aplikasi dan pembelian dalam aplikasi secara impulsif terus-menerus dapat membentuk kebiasaan pengguna dan berpotensi menjadi perilaku yang kompulsif. Pertumbuhan bisnis digital di Indonesia memicu efek samping berupa peningkatan frekuensi belanja daring dan juga budaya konsumtif. Terlebih lagi, penduduk Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan dan kesadaran menabung yang relatif rendah. Kedua, meskipun secara umum pengguna yang melakukan pembelian dalam aplikasi hanya 5%, tetapi ternyata 70% dari total pendapatan berasal dari hanya 10% pengguna yang membayar. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis pembelian dalam aplikasi mengandalkan pendapatan dari segelintir pengguna yang rentan terhadap monetisasi agresif. Secara umum, pengguna yang memiliki tingkat kendali diri yang rendah menjadi kelompok yang rentan terhadap perilaku penggunaan internet yang bermasalah, seperti pembelian impulsif yang berlebih. Ketiga, monetisasi agresif oleh aplikasi dan pembelian dalam aplikasi secara impulsif memiliki potensi berdampak negatif pada kelompok pengguna yang rentan, seperti remaja dan anak-anak. Meskipun pengguna permainan free-to-play berasal dari berbagai kalangan usia, akan tetapi remaja dan anak-anak tetap menjadi segmen pengguna yang cukup dominan. Walaupun monetisasi agresif dari aplikasi tidak secara khusus menyasar remaja dan anak-anak, kedua kelompok ini sangat rawan terpapar pembelian impulsif dalam aplikasi. Terkait hal ini, saya memiliki beberapa saran untuk industri. Pertama, penerbit aplikasi free-to-play perlu memahami bagaimana persepsi basis pengguna mereka terhadap strategi monetisasi yang mereka adopsi. Penerbit aplikasi wajib mengelola dengan hati-hati strategi monetisasinya untuk menghindari reaksi negatif dari pengguna. Penerbit aplikasi dapat mendeteksi reaksi pengguna dengan secara aktif memantau situs ulasan pengguna dan juga media sosial untuk melihat apakah ada peningkatan komentar negatif, terutama setelah pembaruan yang melibatkan perubahan mekanisme permainan dan memperkenalkan opsi monetisasi yang baru. Kedua, penerbit aplikasi perlu menyeimbangkan strategi monetisasi mereka untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan untuk model bisnis ini. Monetisasi agresif yang terlalu mengandalkan pendapatan dari pembelanja besar atau ikan paus akan mengarah pada model bisnis yang mengasingkan pengguna gratis serta pembelanja kecil dan menengah. Bahkan pembelanja besar pun bisa jenuh jika penerbit aplikasi terus-menerus memperlakukan mereka sebagai sapi perah. Terakhir, saya merekomendasikan penerbit permainan seluler untuk mengadopsi strategi monetisasi jangka panjang untuk memelihara pengguna gratis menjadi pengguna yang membayar dan mengurangi churn atau perginya pengguna yang membayar. Strategi ini berarti tidak mengandalkan strategi monetisasi yang menekankan keuntungan jangka pendek melalui monetisasi yang agresif. Penekanan berlebih pada keuntungan jangka pendek oleh penerbit permainan juga dapat menyebabkan perilaku tidak sehat oleh pemain dan menimbulkan risiko bagi kesejahteraan pengguna seperti kecanduan dan pengeluaran yang berlebihan. Demikian podcast saya kali ini. Sebagai penutup, bagi saya perlu diperhatikan terkait monetisasi agresif adalah pentingnya moderasi bagi pengguna maupun penerbit. Monetisasi yang terlalu agresif dari penerbit akan menimbulkan berbagai perilaku negatif dari pemain yang justru tidak diharapkan oleh penerbit. Dengan monetisasi yang moderat, pengguna akan lebih menikmati permainan dan lebih bersedia untuk melakukan pembelian yang wajar dalam aplikasi. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bijak Bermain Games. Podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam seri podcast Bijak Bermain Games yang selanjutnya. Salam bijak.